mulai dengan penuh semangat dan jadikan hidup ini lebih bernilai. Perkenalkan, nama saya Anissa Solehati, SPC, Konselor di Indonesia Sehat Mental dan Potensi Cerdas Indonesia. Pembahasan kali ini mengenai gangguan suasana hati. Gangguan suasana hati atau mood merupakan gangguan pada suasana hati atau mood yang berlangsung sangat lama, dirasa berat dan cukup serius, sehingga mengganggu kemampuan fungsi dan tanggung jawab sehari-hari. Jenis-jenis gangguan suasana hati. Yang pertama, gangguan unipolar, merupakan gangguan depresi, dan yang kedua, gangguan bipolar, yaitu merupakan gangguan perubahan mood. Yang pertama, gangguan unipolar, merupakan gangguan yang terjadi hanya pada satu arah tunggal emosional menurun. Ada dua tipe gangguan unipolar, yaitu gangguan depresi mayor dan gangguan distimik. Gangguan depresi mayor merupakan suatu gangguan mood yang parah yang ditandai oleh episode-episode depresi mayor atau mengalami mood depresi seperti merasa sedih, putus asa atau terpuruk, dan juga kehilangan minat dalam semua atau berbagai aktivitas dengan periode waktu paling sedikit 2 minggu. Ciri-ciri diagnostik depresi mayor. Yang pertama, suasana hati atau mood yang depresi sepanjang hari. Yang kedua, penurunan minat secara drastis dalam semua atau hampir semua aktivitas. Dan yang ketiga, kehilangan berat badan atau adanya pertambahan berat badan yang signifikan. Yang keempat, setiap hari atau hampir setiap hari mengalami insomnia, masalah sulit tidur, atau hipersomnia, tidur yang berlebihan. Yang kelima, agitasi yang berlebihan. Agitasi merupakan respon terhadap gangguan seperti kemarahan dan kegelisahan. Dan yang keenam, perasaan lelah atau kehilangan energi hampir setiap hari. Yang ketujuh, perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan. Yang kedelapan, berkurangnya kemampuan untuk berkonsentrasi atau berpikir jernih atau membuat keputusan. Dan yang kesembilan, pikiran muncul berulang tentang kematian atau bunuh diri atau juga upaya percobaan bunuh diri. Faktor-faktor risiko dalam depresi mayor yaitu usia, status sosioekonomi, masalah dalam pernikahan, dan juga perubahan sosial dan lingkungan seperti meningkatnya disintegrasi keluarga, pemaparan terhadap perang atau konflik internal, dan juga meningkatnya kriminalitas atau kekerasan, serta pemaparan terhadap racun atau virus. Selanjutnya, gangguan distimik merupakan suatu tipe gangguan depresi yang ringan namun kronis. Orang dengan gangguan distimik merasakan spirit yang buruk atau keterpurukan sepanjang waktu. Seseorang yang mengalami gangguan ini akan merasa suasana hati atau mood yang tertekan dan juga self-esteem yang rendah secara terus-menerus, serta mempengaruhi fungsi pekerjaan dan juga fungsi sosial. Pada beberapa kasus, sebagian orang dapat mengalami gangguan depresi ganda, yaitu suatu diagnosis gangguan depresi mayor dan juga gangguan distimik sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, gangguan bipolar, yaitu merupakan gangguan yang terjadi pada dua arah yang saling berlawanan, manik dan depresi. Ada dua tipe gangguan perubahan mood, yaitu gangguan bipolar dan gangguan siklotimik. Gangguan bipolar merupakan suatu gangguan yang ditandai dengan perubahan mood atau suasana hati antara rasa girang yang ekstrim dan depresi yang parah. Orang dengan gangguan bipolar merasakan suatu roller coaster emosional, berayun dari satu ketinggian rasa girang ke kedalaman depresi tanpa adanya penyebab eksternal. Pada gangguan bipolar, episode dapat berupa episode manik maupun depresi. Episode manik merupakan suatu episode peningkatan euforia yang tidak realistis,
sangat gelisah, dan aktivitas berlebihan yang ditandai dengan perilaku yang tidak terorganisasi, dan juga mengalami handaya atau impairment atau disability dalam penilaian. Episode manik pada gangguan bipolar biasanya muncul secara tiba-tiba. Selama satu episode manik, orang tersebut mengalami elevasi atau ekspansi mood yang tiba-tiba dan merasakan kegembiraan atau euforia yang tidak biasa, dan juga orang tersebut tampak memiliki energi yang tidak terbatas sampai pada titik di mana ia menjadi sangat menuntut atau memaksakan. Pada episode manik, seseorang akan mengalami rapid flight of ideas, yaitu suatu karakteristik yang melibatkan pembicaraan yang cepat dengan pembicaraan yang penuh tekanan atau pressure speech dan pikiran-pikiran yang melompat dari satu topik ke topik yang lain. Orang yang berada dalam sebuah episode manik umumnya mengalami perasaan self-esteem yang meningkat, dimulai dari self-confidence yang ekstrim hingga delusi total akan kebesaran diri sendiri. Pada beberapa kasus dalam episode manik, seseorang didominasi oleh euforia atau energi tanpa batas dan juga sense of self yang melambung, dan bila menjadi semakin intensif, individu itu dapat menjadi bingung. Selanjutnya, gangguan siklotimik atau siklotimia merupakan suatu gangguan mood yang ditandai oleh pola kronis dari perubahan mood yang ringan. Beberapa bentuk gangguan siklotimik dapat mewakili awal gangguan bipolar yang ringan. Kira-kira 33% orang dengan gangguan siklotimik pada akhirnya akan mengembangkan gangguan bipolar. Sekian, semoga bermanfaat.